Ibu sehat, Bu. Sehat, Bu. Kalau kemarin gimana? Tanggapannya gimana, Bu? Bu, Natal kemarin gimana, Bu? Katanya anak ibu kangen ya, Bu? Sampai diposting, Bu. Itu bener, Bu? Begitu, Bu. Cepet Natal barengan nggak, Bu, sama anak yang di magang juga, Bu? Bu PC. Bu, anak yang di rumah sehat nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Masih juga, Bu. Ya. Putri Chandrawati dapat remisi khusus Natal karena dianggap sopan dan lembut. Bagi kalian yang belum tahu, remisi itu adalah pengurangan masa hukuman kepada si terpidana karena dia bersikap baik ketika masa tahanan. Istri dari Bapak Ferdy Sambo ini awalnya dipidana selama 20 tahun penjara karena kasusnya terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi karena adanya kesopanan dari beliau, dikurangilah masa hukumannya selama 2 bulan. Sekarang ini Ibu Putri Chandrawati baru di dalam penjara selama 1 tahun. Berita tadi gue lansir dari infoacehtimur.com. Tapi dilansir dari detik.com, nah gue dapat info bahwa hukuman dari Ibu Putri Chandrawati ini awalnya kan 20 tahun ya, itu diubah menjadi 10 tahun penjara. Dan juga untuk Pak Ferdy Sambo itu dari hukuman mati dijadikan sebagai hukuman seumur hidup. Dan juga yang lainnya di atas ini, guys. Katanya daftar vonis terbaru ini berdasarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung. Sejujurnya gue nggak terlalu ngikutin berita soal beliau, tapi intinya yang gue dapat dari beberapa channel atau beberapa berita ya seperti yang tadi gue infokan. So, gimana pendapat kalian guys mengenai berita yang tadi gue sampaikan? Coba tulis di kolom komen ya. Sebagai seorang istri, kepada siapa lagi saya harus menceritakan kepedihan ini kalau tidak pada suami, orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga. Mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22? Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu. Selamat malam, Mbak Livi. Prof, tolong koreksi saya kalau salah. Sekitar bulan Agustus Putri ini baru masuk penjara, tapi kemudian remisi sudah didapatkan di bulan Desember. Ini sudah sesuai aturan ya, Prof? Ini Mbak, remisi itu adalah dengan tujuan untuk memberikan motivasi supaya dia tetap berkelakuan baik. Kan itu tujuannya pertama itu. Kemudian kalau kita lihat dalam peraturan presiden, kalau Mbak Livi menyatakan Agustus kemudian sampai Desember, kalau kita lihat kepresnya itu ada suatu mekanisme, Mbak. Jadi kalau seseorang narapidana itu sedang menjalani 6 bulan sampai 1 tahun, itu harusnya tidak 1 bulan, tapi adalah 15 hari. Itu. Tapi kalau Bu Putri itu sudah menjalani dalam konteks 1 tahun, itu adalah berhak 1 bulan. Jadi kita tidak tahu menghitungnya Dirjen Pas dari apa. Kan itu. Karena seseorang itu mendapatkan remisi itu dalam 1 bulan, 1 tahun, itu adalah pada remisi khusus seperti hari ini, hari Natal, tahun-tahun keagamaan, itu kalau yang beragama Nasrani semua mendapatkan remisi. Yang kalau kita perhitungan dalam kepres itu adalah 1 bulan ketika mendapatkan ketika hukuman sudah 1 tahun, 2 bulan kalau sudah 2 tahun, 3 bulan kalau sudah 3 tahun, 4 bulan kalau sudah 4 tahun, 5 bulan kalau sudah 5 tahun. Nah, kalau sudah 5 bulan ke atas, maksimum remisi diberikan adalah 6 bulan. Gitu. Nah, ini remisi khusus. Kalau Itu, kriteria seseorang narapidana bisa dapat remisi di hari raya apa saja, Prof? Remisi yang di atas hari tadi saya katakan adalah remisi khusus. Selain remisi umum dan remisi tambahan dan remisi kemanusiaan. Itu ada 4 jenis kalau kita lihat itu. Dalam remisi khusus adalah seseorang narapidana dalam kualifikasi menganut agama tertentu yang dalam upacara keagamaan. Jadi kalau misalkan agama Islam ya pada hari Lebaran, agama Kristen ada atau Protestan adalah pada bulan-bulan Natal. Ini yang diberikan. Jadi satu tahun itu 2 kali, umum dan khusus, begitu Mbak.
Baik, kalau untuk Sambo sendiri yang tidak dapat remisi karena dihukum seumur hidup ini sudah tepatkah, Prof? Ya, dalam Undang-Undang Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 disebutkan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi, kecuali seseorang narapidana yang dihukum mati atau seumur hidup. Nah, seseorang pidana mati seumur hidup tidak mendapatkan remisi. Ini bagian dari kebijakan, karena namanya seorang seumur hidup masa mendapatkan pengurangan. Logikanya nggak begitu toh, Mbak? Kan gitu kan. Pidana mati masa mendapat kurang. Jadi bukan mati lagi dong. Nah, ini yang di terminologi suatu remisi tadi. Makanya remisi itu sebetulnya sebagai bentuk penghargaan ketika seseorang berkelakuan baik. Tadi syaratnya seperti itu. Dia sempas, berkelakuan baik nih, mendapatkan suatu remisi. Mendapatkan suatu temuan yang sangat berguna bagi lapas, dapat remisi tambahan. Nah, gitu. Bisa mencegah kerusuhan dalam lingkungan lapas, mendapatkan remisi tambahan. Ini suatu menarik, Mbak. Makanya konteks remisi ini sebetulnya multiguna, selain individu bagi yang bersangkutan untuk tetap mempunyai motivasi baik, berjalan baik, berkelakuan baik, mengurangi frustasi. Ingat loh, Mbak, di dalam suatu napi itu frustasi loh. Sehingga dengan adanya remisi ini kan menjadi pengharapan. Dengan pengharapan itu berarti kan berkelakuan baik, memberikan suatu penghargaan pada negara, memberikan remisi. Ini yang dispiritkan dalam suatu undang-undang pemasakan seperti ini. Prof Hipno, kalau di tingkat kasasi hukuman Putri kan sebelumnya sempat dipotong 10 tahun dari 20 jadi 10, sekarang dapat remisi 1 bulan. Kalau kita bicara remisi hak narapidana, tapi apakah ini kemudian tidak mengusik rasa keadilan masyarakat, Prof? Ya, memang betul ya. Kalau kita mendapat hak keadilan masyarakat, betul. Tapi kalau kita lihat suatu peraturan remisi itu adalah untuk memberikan baik, kan tujuan hukum pemidanaan itu kan ada 3, Mbak. Ada suatu retributif, pembalasan. Ya, pembalasan lah terkait Pak Sambo ini pembalasan, tidak dapat remisi. Kemudian retributif itu ada perbaikan lah. Remisi itu bagian dari retributif, perbaikan. Sehingga tadi katakan, makanya kalau seorang narapidana itu berkelakuan baik, mengikuti suatu program-program, memberikan suatu suatu pemikiran-pemikiran ke depan, itu akan mendapat pengurangan. Itu, Mbak, itu maksudnya. Oleh karena itu memang ya menurut keadilan itu memang relatif. Kan itu relatif sekali. Nyonya Putri Ferdisambo memiliki nama lengkap Putri Chandrawati, berumur hampir 50 tahun. Ia merupakan anak seorang jenderal TNI yang sudah pensiun dan kini tinggal di Jakarta. Pangkat terakhir sang ayah adalah Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Putri Chandrawati merupakan wanita keturunan asal Bali. Putri Chandrawati dan Ferdisambo sama-sama bersekolah di Sekolah SMP Negeri 6 Makassar. Ferdisambo sendiri lepas tamat SMA masuk ke dalam aktor dan Putri masuk ke kedokteran. Saat ini Putri sudah meraih gelar sebagai dokter gigi. Putri Chandrawati memeluk agama Kristen. Putri Chandrawati menikah dengan Ferdisambo yang putra seorang jenderal dari kepolisian. Pernikahan mereka dikaruniai orang anak yang berusia 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun.